يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه خليله صلوات الله ربنا عليه وسلامه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin memiliki kedudukan yang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat mereka tidak sama. Kendatipun Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan-jaminan yang sama kepada orang mukmin secara umum, tetapi orang mukmin berbeda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita pasti menginginkan menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita tentang siapa yang terbaik. Siapa orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di banyak hadis tentang khairun nas, tentang sebaik-baik manusia. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama, orang yang paling baik itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang amanah di dalam masalah hutang, yang menunaikan hutang dengan baik, tidak ingkar terhadap penunaian hutang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik di dalam menunaikan hutang. Oleh sebab itu, setiap kita dituntut untuk menunaikan, membayar hutang-hutang kita apabila kita memiliki kemampuan. Siapa yang sejak awal berhutang dan punya niat untuk tidak membayar hutangnya, maka kelak di hari kiamat dia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sebagai seorang pencuri. Orang yang sejak awal berniat tidak membayar hutangnya ketika dia berhutang, maka dia adalah pencuri sungguhnya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa ayat tentang orang-orang yang celaka. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang masuk ke dalam neraka, lalu kemudian ditanya, "Kenapa kalian bisa masuk neraka?" Mereka mengatakan, "Qalu lam nakum minal musallin wa lam naku nut'imul miskin." Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya orang-orang yang berhutang, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang berhutang itu tergantung jiwanya. Bahkan orang yang mati syahid sekalipun, yang sudah barang tentu dia akan masuk surga, dia bisa tertahan karena hutangnya. Dia bisa tertahan karena hutangnya. Hutangnya membuat dia tidak bisa segera masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika ada seorang yang wafat
Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menyolatkannya dan bertanya kepada para jamaah, apakah dia berhutang? Mereka mengatakan, ya, dia berhutang. Kemudian Nabi mengatakan, silahkan kalian solatkan sahabat kalian. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan orang yang berhutang. Padahal orang ini berhutang 2 dinar saja. Dia berhutang lalu kemudian wafat dalam keadaan tidak menunaikan hutangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan untuk menyolatkannya. Padahal salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap satu mayat adalah syafaat baginya di hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Ini yang pertama, orang yang terbaik, khairun nas. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oleh sebab itu, siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau belajar Al-Qur'an sampai kemudian dia mahir, lalu kemudian dia mengajarkan kembali kepada yang lain, ketahuilah dia telah melakukan sesuatu yang menjadikan dia manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik kalian khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Siapa yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian orang terbaik yang ketiga adalah orang yang diharapkan kebaikannya sedangkan keburukannya terjaga. Orang yang diketahui dermawan di dalam kebaikan, tidak susah ketika diminta bantuan. Nah, orang seperti ini biasanya memiliki kedekatan terhadap orang lain, entah itu karena akhlaknya yang baik, karena ucapannya yang menyenangkan atau sebagainya. Maka orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang diharapkan kebaikannya. Apabila seseorang memiliki hajat, kebutuhan, keperluan, tidak sungkan dia datang kepadanya. Padahal di saat yang sama boleh jadi ada orang lain juga memiliki kemampuan untuk bisa membantunya. Tapi orang lain enggan, lalu kemudian datang lagi kepada orang ini, maka insya Allah mereka atau dia ini orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keempat, orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Seorang suami, seorang kepala rumah tangga yang memperlakukan keluarganya dengan perlakuan yang sangat baik, menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan menunaikan apa-apa yang menjadi hak istrinya, menjadi hak anak-anaknya. Tentu bukan hanya sekadar penunaian kewajiban yang berkaitan dengan materi, memberi makan, tempat tinggal, pakaian, tetapi juga lebih dari sekadar itu. Dia memberikan pendidikan yang baik buat keluarganya. Diperintahkannya keluarganya untuk mendirikan salat, diperhatikannya mereka dalam urusan agamanya. Pastikan bahwa anggota keluarganya menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban agama. Kemudian dia bersikap tanggung jawab, berlaku lemah lembut, memperhatikan anak-anak mereka, memperhatikan istri-istri mereka, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya. Maka orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kemudian yang kelima, orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik akhlaknya dan dia berilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum islaman ahasinukum idza faqahu, ahasinukum akhlaqan idza faqahu. Sebaik-baik kalian dalam keislamannya adalah orang yang paling baik akhlaknya apabila dia faqih, apabila dia berilmu. Artinya boleh jadi ada orang yang akhlaknya baik, tetapi dia enggak faqih.
maka dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang mulia. Tetapi untuk menjadi orang yang paling baik, yang terbaik adalah orang yang di samping akhlaknya baik, akhlaknya mulia, dia juga faqih, faham agama, berilmu. Karena orang yang berakhlak dan kemudian dia berilmu, dia telah menggabungkan pada dirinya, pertama adalah kemuliaan akhlak, yang kedua adalah sesuatu yang menjadi akhlaknya atau yang menyebabkan akhlaknya baik. Karena banyak juga orang yang berakhlak baik tapi motivasinya karena lingkungannya hanya sekedar basa-basi saja. Adapun orang-orang yang faqih, orang-orang yang berilmu, mereka berakhlak dengan akhlak yang baik karena mereka mengamalkan ilmunya. Tentu berbeda orang yang berakhlak karena sekedar menyenangkan hati orang lain saja, atau ada orang yang berakhlak karena dia mengamalkan ilmunya. Orang yang berakhlak baik lalu kemudian dia berilmu, dia faqih, dia adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang keenam, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memberi makan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man at'amit ta'am. Sebaik-baik kalian adalah yang memberi makan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan. Oleh sebab itu orang-orang yang tidak ada motivasi, tidak ada keinginan dan tidak tahu tentang keutamaan memberi makan, maka dia dianggap orang yang mendustakan agama. Dianggap orang yang main-main di dalam agamanya. Kita lihat dalam surat Al-Maun, Allah katakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Di antaranya adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, mereka yang tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Mereka orang-orang yang tidak memberi makan orang lain. Maka tidak heran jika kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam awal datang ke Madinah, beliau disambut oleh para sahabat. Lalu kemudian para sahabat menanti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penting itu diantaranya adalah memberi makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah, di antara wasiat beliau mengatakan, ayyuhan nas afshus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wasallu bilaili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, ucapkanlah salam, sebarkanlah salam, kemudian sambung tali silaturahim. Kemudian yang ketiga, beri makan orang lain. Beri makan orang lain. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan salatlah di waktu malam ketika orang-orang lain sedang tidur. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan memberi makan sebagai salah satu wasiatnya ketika pertama kali beliau menginjak kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa memberi makan ini perkara yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang masukkan ke dalam neraka. Dan orang yang dimasukkan ke dalam neraka mengatakan, kami masuk ke dalam neraka itu pertama adalah lam nakum minal musallin, kami dulu meninggalkan salat. Lam nakum minal musallin, kami tidak salat, kami meninggalkan salat. Kemudian yang kedua, dan kami tidak memberi makan orang miskin. Karena kami tidak memberi makan orang miskin. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, memberi makan orang miskin memiliki keutamaan tersendiri di dalam agama kita. Maka jadilah orang-orang yang menganjurkan orang lain memberi makan orang miskin, dan demikian juga kita memberi makan orang-orang miskin. Yang ketujuh, orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana Nabi katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia yang lainnya. Orang yang paling bermanfaat buat manusia yang lain, dan itulah sebaik-baik manusia. Dia memberikan manfaat kepada orang lainnya lewat hartanya, atau lewat tenaganya, lewat pikirannya, lewat ucapannya, lewat pengalamannya, atau apa saja yang ia miliki. Orang yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia yang lain adalah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim, seorang mukmin, hendaklah ia memberikan
kepedulian terhadap lingkungannya, dan hendaklah dia bercita-cita memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat manusia. Lewat apa yang ia miliki? Ia memiliki ilmu, dia memiliki harta, dia memiliki tenaga atau apa saja, jadikan itu semua menjadi sebab manfaat bagi orang lain. Karena ketika apa yang ia miliki semuanya bermanfaat, kemudian manusia merasakan manfaatnya, jadilah ia sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah orang-orang yang panjang umurnya dan baik amal-amalnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang panjang usianya dan baik amal-amalnya. Karena orang yang panjang usianya kemudian baik amal-amalnya, maka tentu waktu-waktu yang ia lewati akan diisi dengan kebaikan dan amal soleh, akan diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Dan sebaliknya, orang yang paling buruk adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi usia yang panjang tetapi amalnya buruk, tetapi amal-amalnya buruk. Karena orang yang seperti ini, dia tidak akan meninggalkan waktu-waktunya kecuali diisi dengan dosa dan kemaksiatan, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan taufik kepada kita semua bisa menjadi manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salah satu dari tadi yang disebutkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan-keutamaan yang disebutkan atau amal soleh yang bisa membuat kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sudah barang tentu kita menginginkannya, maka selanjutnya marilah kita berupaya untuk melaksanakannya, mewujudkannya. Kemudian yang kedua, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi orang-orang yang tadi disebutkan. Bisa menjadi orang yang amanah di dalam masalah hutang. Bisa menjadi orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik didasari dengan ilmu. Bisa menjadi orang yang menganjurkan orang lain memberi makan dan dia sendiri memberikan makan. Menjadi orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam setiap kebaikan, dalam setiap ketaatan, kebaikan dan ketaatan itu kadang tidak bisa kita raih, kadang tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan-keterbatasan kita. Oleh sebab itu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, bantuan untuk kita bisa meraih kebaikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu, dan agar beribadah kepadamu dengan ibadah yang baik. Pelajaran dari doa ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita meminta tolong kepada Allah untuk berbuat taat. Di doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar minta tolonglah kepada Allah agar senantiasa menjadi orang yang berzikir, bersyukur dan beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kebaikan-kebaikan yang lain juga demikian, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil qalb min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم وأنزل في قلوبهم السكينة. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قيموا الصلاة.